Halo teman-teman yang selalu setia mendengarkan podcast aku. Kali ini aku podcast seorang diri ya. Gak ada partner. Untuk yang baru dengerin podcast aku, kenalin, nama aku Erika Arga Putri. Kamu bisa panggil Erika. Dan kamu sedang mendengarkan episode khusus Heal Your Soul. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri dalam perjalanan healing kita. Pertama-tama, mari kita akui bahwa hidup itu penuh perjalanan yang berliku. Terkadang, kita harus menghadapi cobaan dan luka yang mungkin sulit untuk diatasi. Tapi, tahukah kamu, proses healing dimulai dari pengakuan dan penerimaan. Jadi, mari kita berbicara tentang langkah pertama dalam proses ini. Langkah pertama, self-acceptance. Menerima diri kita apa adanya adalah kunci utama dalam proses healing. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Semua orang pernah membuat kesalahan dan mengalami masa sulit. Bagian dari healing adalah merangkul semua sisi dirimu, termasuk yang kurang sempurna. Kita semua pernah merasa ragu tentang diri kita sendiri. Berharap kita bisa menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Tapi, tahukah kamu, kekuatan sejati terletak pada menerima dan mencintai dirimu apa adanya. Ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Ingatlah bahwa kamu unik dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Setiap ciri fisik, kepribadian, dan pengalaman yang kamu miliki adalah bagian integral dari siapa kamu sebenarnya. Dalam menerima dirimu sendiri, kamu memberikan izin pada dirimu untuk bersinar tanpa harus mengejar standar yang tidak realistis. Ketika kamu menerima dirimu, kamu memberi ruang pada pertumbuhan dan pembelajaran. Kamu gak perlu menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari dirimu atau berusaha menjadi seperti orang lain. Dunia ini butuh kamu apa adanya, dengan semua keunikan dan kisah hidupmu. Menerima diri sendiri bukan berarti kamu berhenti berusaha menjadi lebih baik. Sebaliknya, ini adalah awal dari transformasi yang lebih dalam ketika kamu merasa nyaman dengan siapa dirimu sebenarnya. Kamu memiliki dasar yang kuat untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang paling autentik. Jadi, mari kita mulai mengamati diri sendiri dengan penuh kasih. Alih-alih mengkritik, coba hargai pencapaianmu, sekecil apapun. Berbicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu berbicara pada seorang sahabat terbaik. Ketika rasa keraguan muncul, ingatlah bahwa kamu berhak untuk mencintai dan menerima dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan yang memerlukan waktu, tetapi hasilnya sangat berharga. Jika kamu bisa menerima matahari di langit pagi, mengapa nggak bisa menerima keberadaanmu yang luar biasa? Ingatlah bahwa self-acceptance adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Langkah kedua, letting go. Mari kita bicara tentang melepaskan. Kadang-kadang kita harus melepaskan kenangan yang menyakitkan atau hubungan yang tidak sehat. Ini mungkin sulit dilakukan. Tapi,
melepaskan adalah langkah penting dalam memberi ruang bagi kesembuhan. Terkadang, melepaskan adalah langkah terberat yang harus kita ambil. Tetapi, dalam proses tersebut, kita menemukan kebebasan dan kesempatan baru yang menunggu. Ketika kita berbicara tentang letting go, kita bicara tentang membebaskan diri dari beban masa lalu. Kita semua memiliki kenangan, hubungan, atau situasi yang mungkin tidak lagi relevan dalam perjalanan hidup kita. Namun, kita seringkali merasa enggan untuk melepaskannya karena takut kehilangan bagian dari diri kita. Mari kita bayangkan betapa beratnya ransel yang kita bawa dengan segala kenangan yang tak lagi membantu kita tumbuh. Bayangkan bagaimana hidup kita bisa lebih ringan dan lebih bebas jika kita bersedia melepaskannya. Letting go adalah tindakan keberanian yang membebaskan kita untuk mengisi hidup dengan pengalaman baru dan lebih positif. Mungkin kamu berpikir, apa yang akan terjadi jika aku melepaskan? Aku ingin kamu ingat bahwa setiap kali kita melepaskan, kita memberi ruang untuk hal baru yang lebih baik masuk. Seperti musim yang berubah, ketika kita melepaskan dedaunan kering, kita memberi kesempatan bagi bunga-bunga yang indah untuk mekar di musim yang baru. Mungkin proses ini akan terasa sulit. Tapi tahukah kamu, keberanian adalah kualitas yang tumbuh saat kita menghadapi ketidakpastian. Dengan melepaskan, kita membangun fondasi untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi yang luar biasa. Jadi, ayo kita coba sama-sama identifikasi apa yang perlu kamu lepaskan dalam hidupmu. Apakah itu perasaan yang sudah lama menghantui? Atau barang yang sudah tidak memiliki arti? Ketika kita melepaskan, kita mengambil kendali atas hidup kita. Terakhir, mari kita renungkan kata-kata bijak ini. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Jadi teman-teman, mari kita melepaskan dengan hati terbuka dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan takut untuk merangkul proses letting go. Dalam hidupmu, ingatlah bahwa setiap kali kita melepaskan, kita semakin mendekati versi terbaik dari diri kita sendiri. Langkah ketiga adalah self-care. Jangan lupakan pentingnya merawat diri sendiri. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan merasa nyaman. Seperti olahraga, meditasi, atau bahkan sekedar menikmati secangkir teh di sore hari bisa membantu kamu untuk mengembalikan energi positif dalam hidupmu. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan kesibukan dan tuntutan, kita terkadang melupakan satu hal yang sangat penting, merawat diri sendiri. Self-care bukanlah tanda keegoisan, melainkan investasi yang kita berikan pada diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan mental. Bayangkan dirimu sebagai bunga yang mekar dengan indah. Bagaimana bunga bisa mekar jika nggak dapat sinar matahari, air, dan nutrisi yang cukup? Begitu juga dengan dirimu. Self-care adalah cara kita memberikan nutrisi pada jiwa dan pikiran kita agar kita bisa mekar dalam semua aspek kehidupan kita. Self-care tidak selalu berarti liburan mewah atau perawatan spa. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tidur yang cukup, makan dengan gizi seimbang,
atau berjalan-jalan santai di alam. Ini adalah momen-momen di mana kita menghentikan diri sejenak dari hiruk pikuk dunia dan fokus pada diri kita sendiri. Jangan pernah merasa bersalah untuk merawat dirimu sendiri ya. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain jika kita sendiri nggak baik-baik aja. Self-care adalah fondasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan orang lain. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang sibuk, cobalah meluangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku merasa hidup? Dan kemudian, lakukan itu. Kita seringkali menunda-nunda self-care. Padahal ini adalah investasi terpenting yang bisa kita lakukan. Jadi, ayo kita komitmen untuk merawat diri kita sendiri setiap hari. Ini adalah tindakan penuh kasih sayang yang akan membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup kamu. Ingatlah, kamu pantas untuk merasa baik dan bahagia. Jangan ragu untuk mengintegrasikan self-care ke dalam rutinitas harianmu. Dan merawat diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang penuh makna dan penuh semangat. Jadi, proses healing bukanlah perjalanan yang singkat. Dia memerlukan waktu dan kesabaran, tapi dengan setiap langkah kecil yang kamu ambil, kamu sedang mendekatkan dirimu pada kedamaian dan kesembuhan. Sebelum kita berakhir, ayo kita hentikan sejenak rutinitas yang ada di sekitar kita. Pejamkan matamu, ambil nafas dalam-dalam, dan mengirimkan cinta dan kedamaian pada diri kita sendiri. Bilang pada dirimu sendiri, aku pantas untuk merasakan kedamaian dalam hidup ini. Aku pantas untuk dicintai. Dan aku hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Aku bahagia, aku sehat, aku berharga. Aku bersyukur karena rezekiku lancar, karena aku adalah orang yang beruntung di dunia ini, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku. Terima kasih untuk diriku sudah bertahan sejauh ini. Sekali lagi, terima kasih dan aku bersyukur atas hidupku. Sekarang, ambil nafas lagi dalam-dalam, hembuskan, dan buka matamu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mendengarkan dan mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Saya Erika Arga Putri, undur diri dan mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Semoga bisa membantu meringankan beban kalian dengan mengirimkan cinta dan kedamaian pada diri kita sendiri. Kita pantas untuk merasakan kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk berdamai dengan diri sendiri dan memberi waktu pada dirimu untuk healing. Semoga episode ini bantu kamu buat menemukan cara-cara untuk merawat diri dan menyembuhkan jiwa. Ingat, proses healing itu berkesinambungan, jadi jangan ragu untuk eksplorasi dan coba hal-hal baru. Stay kece,
Stay healing dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Dengan Erika di sini, pamit undur diri.